Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat bertemu kembali dalam Renungan Indri pada kesempatan ini. Saya akan membacakan teks yang akan kita renungkan hari ini, kisah tentang perumpamaan seorang penabur, dan saya akan membacakan teks yang singkat. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Perumpamaan ini berbicara tentang benih yang ditaburkan. Dan benih itu jatuh di beragam tempat, di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di semak-semak duri, dan di tanah yang subur. Benih yang jatuh di pinggir jalan belum sempat tumbuh, sudah dimakan burung-burung. Benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu, dia tumbuh tetapi tidak berakar. Ketika matahari terik panas, dia layu dan mati. Benih yang jatuh di semak duri, dia tumbuh, tetapi kemudian semak-semak itu mengimpitnya, sehingga benih itu pun juga mati. Tetapi benih yang jatuh di tanah yang subur, dia tumbuh dengan baik, berbuah berkali-kali lipat. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih ini adalah firman. Dan kita juga ingat, Yesus adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus mewartakan kabar keselamatan, dan orang yang mendengarnya itu punya macam-macam cara menerima pewartaan itu. Ada yang hanya mendengarnya sambil lalu tanpa menyentuh lubuk hatinya, dan firman itu tidak berdaya guna dalam hidupnya. Ada juga yang mendengarnya, meyakininya, tetapi karena kurang dihayati, ketika datang pencobaan, datang penganiayaan, datang tantangan, dia meninggalkan firman itu dan firman itu juga mati. Ada juga yang mendengarkan firman itu, tetapi karena terlalu banyak kekhawatiran, dia melupakan firman itu, dia tidak yakin dengan firman itu juga mati. Tetapi orang yang mendengarkan firman itu, merenungkannya dengan baik dalam hatinya, meyakininya,
dan mewujud nyatakannya dalam kehidupan ini, firman itu kemudian tumbuh dengan baik dan berbuah pada waktunya berkelimpahan, berpuluh-puluh kali lipat. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Kalau kita membaca kitab suci, salah satu figur yang kita bisa jadikan teladan sebagai orang beriman, bagaimana dia menerima sabda itu dan membuat sabda itu tumbuh dengan baik dalam hidup dan panggilannya, kita bisa menunjuk pada figur Bunda Maria, Bunda Yesus. Di awal dia menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Tidak mudah, tantangan, persoalan, pergumulan yang dia alami. Tetapi sebagaimana dikisahkan dalam Injil Lukas, khususnya dalam Lukas bab 2 ayat 19, di sana dikatakan dalam satu kalimat, Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Kita bisa mengatakan, sikap Maria menghadapi realitas kehidupan ini, sikap Maria menanggapi panggilan Tuhan, sikap Maria menerima warta gembira dari malaikat Gabriel atas dirinya, itu adalah tanah yang subur, yang menerima sabda itu, membiarkan sabda itu tumbuh dengan baik, dan akhirnya berbuah berkelimpahan dalam kehidupan ini. Dan itulah makna ungkapan yang dinyatakan atau diungkapkan oleh Maria dalam hidup panggilannya. Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Kita juga dipanggil untuk mendengarkan sabda Tuhan, membawanya dalam hati, merenungkannya dalam doa, dan berusaha mewujud nyatakannya dalam kehidupan ini, supaya sabda itu hidup dan tumbuh dan berbuah kebaikan, dan kita pun boleh menjadi garam dan terang Kristus di tengah-tengah dunia ini, di mana sabda Tuhan terus diwartakan sebagai sabda kehidupan, sabda keselamatan. Pertanyaan refleksi untuk kita, saya mau menerima sabda Tuhan itu dalam kategori apa? Seperti di pinggir jalan, atau seperti tanah yang berbatu-batu, atau seperti tempat yang banyak semak duri, ataukah mau seperti tanah subur yang menerima sabda itu dengan baik, membiarkannya tumbuh dengan baik, dan berbuah berkelimpahan pada waktunya. Mari kita merenungkan sabda Tuhan, senantiasa percaya sabda Tuhan, meyakininya dan menghayatinya dengan sebaik mungkin dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita.